Guliapol adalah sebuah kota kecil di Ukraina Selatan. Namanya jarang muncul di berita utama internasional. Namun dalam dinamika perang Rusia-Ukraina saat ini, kota seperti Guliapol justru penting, karena disinilah pola perang modern terlihat apa adanya. Lambat, melelahkan, dan sangat metodis. Dalam beberapa waktu terakhir, peta pertempuran menunjukkan bahwa pasukan Rusia mulai menekan masuk ke kawasan perkotaan Guliapol. Ini bukan serangan kilat, bukan pula terobosan besar. Ini adalah lanjutan dari strategi yang sudah berulang kali digunakan Rusia sejak 2023. Tekanan bertahap, konsisten, dan penuh perhitungan. Sebelum membahas pergerakan pasukan, satu hal perlu dipahami lebih dulu. Ketika sebuah kota masuk fase pertempuran aktif, warga sipil biasanya sudah pergi. Guliapol bukan pengecualian. Sejak lama, kota ini berada dalam jangkauan artileri dan drone, sehingga evakuasi terjadi secara bertahap. Sebagian warga dievakuasi secara resmi, sebagian pergi secara mandiri. Yang tersisa biasanya hanya kelompok kecil, lansia, warga tanpa sarana transportasi, atau mereka yang memilih bertahan. Artinya, pertempuran di Guliapol pada dasarnya adalah konfrontasi militer murni, bukan kota yang masih berfungsi normal. Masuknya pasukan Rusia ke area perkotaan menunjukkan bahwa fase pelemahan pertahanan Ukraina sebelumnya telah berjalan cukup lama. Ini bukan keputusan spontan, biasanya didahului oleh tekanan artileri, serangan drone pengintai, dan gangguan logistik secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rusia menunjukkan satu keunggulan yang sering luput dari perhatian: kesabaran operasional. Tidak ada dorongan untuk maju cepat dengan risiko kerugian besar. Sebaliknya, setiap langkah diambil setelah pertahanan lawan benar-benar melemah. Lalu kemana arah target Rusia berikutnya? Jika melihat pola yang ada, Rusia kemungkinan tidak langsung mengejar kota besar berikutnya. Fokus utama justru pada desa-desa kecil dan wilayah penyangga di sekitar Guliapol. Tujuannya sederhana namun penting: memperlebar kontrol, mengamankan jalur logistik, dan mencegah serangan balik Ukraina. Dalam skala yang lebih luas, tekanan di Guliapol memberi efek operasional ke arah sumbu Zaporizhia. Bukan untuk merebut kota itu secara cepat, tetapi untuk memaksa Ukraina menyebar cadangan pasukannya. Dari sudut pandang militer, ini adalah langkah yang efisien. Cara Rusia mengambil wilayah berikutnya juga relatif konsisten. Tidak ada gelombang tank besar, tidak ada manuver spektakuler. Yang ada adalah kombinasi artileri, drone, dan infanteri kecil. Infanteri bergerak dalam unit terbatas, mencoba titik lemah pertahanan lawan. Tank lebih sering berperan sebagai dukungan tembakan dari jarak aman. Drone digunakan bukan hanya untuk menyerang, tetapi juga untuk memastikan setiap kemajuan tidak berubah menjadi jebakan. Pendekatan ini memang lambat, namun justru disitulah kekuatannya. Rusia mengurangi risiko, menekan lawan secara psikologis, dan memaksa Ukraina menghabiskan sumber daya untuk mempertahankan setiap meter wilayah. Setelah sebuah wilayah dikuasai, Rusia jarang langsung maju jauh. Sebaliknya, mereka mengunci wilayah tersebut, membangun parit, memasang rintangan, dan menarik artileri lebih dekat. Baru setelah posisi benar-benar stabil, tekanan dipindahkan ke sektor berikutnya. Bagi sebagian pengamat barat, ini terlihat seperti kemajuan kecil. Namun bagi militer profesional, ini adalah contoh perang aus yang dijalankan dengan disiplin. Lalu bagaimana reaksi dunia? Reaksi internasional terhadap perkembangan di Guliapol cenderung tenang. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa tetap mengeluarkan pernyataan dukungan kepada Ukraina,
tetapi tanpa eskalasi besar. Bantuan militer berlanjut, namun semakin selektif dan defensif. Ukraina sendiri berusaha menahan narasi agar tidak terlihat kehilangan kendali, sambil menghadapi tekanan besar dalam mengelola cadangan pasukan. Sementara itu, Rusia tidak banyak mengumumkan kemenangan besar. Narasi yang dibangun sederhana, kemajuan bertahap, operasi berjalan sesuai rencana. Pendekatan ini justru memberi kesan stabil dan terkendali. Gulyepol mungkin bukan nama yang akan dikenang sejarah seperti Mariupol atau Bakhmut, namun kota ini memperlihatkan realitas perang hari ini. Tidak cepat, tidak dramatis, tetapi sangat menguras. Dalam konteks itu, Rusia menunjukkan bahwa mereka mampu menjalankan operasi jangka panjang dengan pendekatan yang konsisten dan relatif stabil. Bukan tanpa biaya, tetapi dengan kontrol yang jelas atas tempo pertempuran. Dan selama pola ini berlanjut, perang di Ukraina tampaknya akan terus ditentukan bukan oleh satu serangan besar, melainkan siapa yang mampu bertahan paling lama. Dalam konteks perang jangka panjang, Rusia memiliki beberapa keunggulan struktural yang jarang terlihat dalam laporan harian, tetapi sangat menentukan di lapangan. Pertama adalah logistik. Rusia beroperasi relatif dekat dengan wilayah inti industrinya. Jalur pasokan amunisi, suku cadang dan personil tidak tergantung pada satu atau dua koridor sempit. Meski terkena gangguan, sistem logistik Rusia dirancang untuk tetap berjalan, meski tidak efisien secara maksimal. Dalam perang aus, stabilitas lebih penting daripada kecepatan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.